Perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester kami. Perkenalkan saya Adi Dwi Caksono dengan NIM 2230, 2050, 3054. Dan juga ada teman saya Yudhistira Patria Wijaya. Latar belakang. Di era digital, ulasan produk dan layanan tersebar luas secara online sebagai sumber informasi vital bagi konsumen dan perusahaan. Namun, volume data yang sangat besar menghalangi analisis manual sehingga otomatisasi analisis sentimen klasifikasi ulasan ke dalam kategori positif, netral, atau negatif menjadi solusi efektif. Pendekatan ini menggabungkan teknologi NLP dan pembelajaran mesin melalui tahapan pembersihan, normalisasi, tokenisasi, penghapusan stop words, dan stemming. Dengan sastrawi membantu mengatasi variasi penulisan dalam bahasa Indonesia. Proyek ini mengembangkan pipeline end-to-end yang mengubah ulasan menjadi fitur numerik menggunakan TF, IDF, dan pembelajaran embedding, serta membangun dua model klasifikasi yaitu Logistic Regression dan LSTM, disertai dengan aplikasi demo interaktif berbasis template agar pengguna dapat menguji sistem secara real-time. Rumusan masalah yang ada yaitu bagaimana cara membersihkan dan mempersiapkan data ulasan agar siap dianalisis, bagaimana mengubah teks menjadi fitur numerik menggunakan minimal dua metode, misalnya TF-IDF dan Word Embeddings. Ketiga, bagaimana membangun model klasifikasi dengan menggunakan minimal dua pendekatan, satu model machine learning tradisional dan satu model deep learning. Keempat, bagaimana mengevaluasi model tersebut menggunakan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score, serta conversion matrix dengan validasi cross-validation. Kelima, bagaimana menyediakan aplikasi demo berbasis web yang memungkinkan pengguna menginput ulasan dan melihat prediksi sentimen secara real-time. Tujuan dari kami mengembangkan pipeline ini untuk analisis sentimen ulasan aplikasi, melakukan processing data ulasan dengan pembersihan teks, normalisasi, tokenisasi, penghapusan stop words, dan stemming dengan sastrawi. Mengimplementasikan dua metode representasi fitur, TF, IDF, dan embedding, yang dibuat langsung pada model deep learning. Membangun dan mengevaluasi dua model yaitu Logistic Regression, ML tradisional, dan LSTM atau Deep Learning. Menyediakan aplikasi demo interaktif berbasis Streamlit yang memungkinkan input ulasan dan menampilkan prediksi serta confidence score. Baik, masuk ke metodologi. Jadi pertama, deskripsi dataset dan proses pengumpulan. Dataset yang digunakan pada proyek ini merupakan kumpulan ulasan atau review aplikasi yang diperoleh dengan format dataset itu adalah CSV. Kemudian untuk tahapan pre-processing dilakukan untuk mempersiapkan data mentah sehingga siap diproses oleh model. Selanjutnya, feature engineering. Jadi dua metode representasi fitur diterapkan untuk mengubah teks menjadi format numerik yaitu TF-IDF dan Word Embeddings melalui embedding layer. Kemudian untuk arsitektur model Logistic Regression, yang kedua ada LSTM atau Long Short Term Memory. Dan untuk metode evaluasi, metrik evaluasi, confusion matrix, dan cross validation. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, perbandingan performa model. Jadi dalam evaluasi performa, model logistic regression itu menunjukkan tingkat kestabilan dan konsistensi yang memang baik, terutama berkat penggunaan fitur TF-IDF yang efektif dan penerapan validasi silang 5-fold, sehingga memberikan baseline yang kuat dan interpretabilitas yang tinggi. Di sisi lain, model LSTM unggul dalam menangkap konteks sekuensial dalam data ulasan yang memungkinkan pemahaman nuansa bahasa dengan lebih mendalam dan meningkatkan metrik seperti recall serta F1 score pada kasus-kasus yang ambigu. Meskipun LSTM memerlukan waktu pelatihan yang lebih lama dan pengaturan parameter yang lebih kompleks, keunggulannya dalam mengolah informasi temporal memang menjadikannya jauh lebih akurat dalam mengklasifikasikan ulasan dengan gaya bahasa yang tidak baku. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa logistic regression cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan kemudahan interpretasi
Sementara LSTM lebih sesuai untuk situasi di mana konteks bahasa yang kompleks perlu diperhitungkan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Berikut adalah hasil dari training baik secara LR maupun LSTM. Selanjutnya, analisis kesalahan prediksi. Analisis kesalahan melalui confusion matrix menunjukkan bahwa pada model logistic regression, ulasan dengan kelas netral cenderung salah diklasifikasikan sebagai positif atau negatif, mengindikasikan bahwa batas antar kelas netral dan ekstrim, positif dan negatif masih kurang jelas ketika ulasan tidak memberikan petunjuk emosional yang kuat. Sementara itu, meskipun LSTM lebih unggul dalam mengolah konteks sekuensial, beberapa ulasan yang menggunakan gaya bahasa tidak baku atau mengandung ambiguitas, misalnya ulasan dengan campuran gaya bahasa atau penggunaan slang, dapat menyebabkan kesalahan prediksi meskipun confidence score yang tinggi telah diberikan. Berikut visualisasi hasil. Pertama ada preview dataset pre-processed, kemudian ada output evaluasi, dan juga berikut adalah mode demo. Nah, kemudian diskusi, tantangan, dan solusi, variasi bahasa dan data yang tidak baku. Jadi, ulasan dalam bahasa Indonesia sering kali mengandung variasi penulisan, slang, atau kata tidak baku. Jadi, untuk hal ini, prosedur pre-processing menggunakan sastrawi untuk stop words removal dan stemming telah ditetapkan guna menstandarkan teks. Meski demikian, solusi lebih lanjut dapat melibatkan normalisasi istilah atau penambahan kamus khusus. Kemudian distribusi kelas yang tidak seimbang. Ketidakseimbangan antara ulasan positif, netral, dan negatif dapat menyebabkan model cenderung bias pada kelas mayoritas. Penggunaan teknik oversampling, undersampling, atau penerapan weighted loss function pada LSTM bisa dipertimbangkan untuk pengembangan selanjutnya. Kemudian pengelolaan state pada aplikasi demo. Jadi Streamlit itu secara otomatis melakukan rerun pada setiap interaksi yang dapat menyebabkan hasil training atau output prediksi tempat terreset. Penggunaan station state untuk menyimpan hasil training atau parameter model dapat menjadi solusi agar tidak hilang saat berpindah mode. Kemudian yang terakhir, kecepatan training pada model deep learning. Training model LSTM memerlukan waktu yang lebih lama, terutama dengan dataset yang besar. Jadi pemanfaatan GPU, tuning hyperparameter, dan penerapan teknik regularisasi seperti dropout adalah solusi yang telah diterapkan untuk mempercepat training dan menghindari overfitting. Jadi berikut adalah demo dari aplikasi yang telah dibuat. Jadi pada bagian training kita dapat masukkan file dataset misalkan yang akan kita latih seperti itu ya. Nah, setelah dataset dilatih, maka dia nanti akan menghasilkan outputnya seperti itu, hasil trainingnya. Dan juga dia akan memperoleh model sebagai berikut yang akan dibuat menjadi sebuah file. Kemudian juga di sini ada dataset yang sudah diproses seperti itu. Dia akan menghasilkan file dataset yang sudah diproses. Jadi untuk demo akan sebagai berikut. Misalkan kita masukkan ulasan yang cenderung positif, sangat bagus, maka dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Misalkan confidence 0,97, kemudian untuk deep learning confidence 0,99. Kemudian juga kita misalkan masukkan ulasan yang cenderung negatif. Ketika kita prediksi, nah, dia akan menghasilkan hasil seperti ini. Negatif, confidence-nya 0,69. Kemudian untuk deep learning, positif, confidence 0,64. Jadi kesimpulan dari apa yang sudah kami kerjakan, proyek ini berhasil mengembangkan sistem analisis sentimen yang mengklasifikasikan ulasan menjadi negatif, netral, atau positif dengan dua model. Logistic regression yang memberikan baseline stabil melalui validasi silang, dan LSTM yang unggul menangkap konteks sekuensial untuk kasus yang lebih ambigu. Meskipun kedua model menunjukkan kelebihan masing-masing, terdapat keterbatasan seperti distribusi data yang tidak seimbang, variasi bahasa tidak baku, waktu training yang lama untuk deep learning, serta masalah manajemen state pada aplikasi demo Streamlit. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan
meningkatkan preprocessing melalui normalisasi atau penyimbangan data, mengeksplorasi penggunaan pre-trained embeddings untuk bahasa Indonesia, serta mengoptimalkan hyperparameter dan pengelolaan state menggunakan ST session state. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan potensi besar dalam analisis sentimen meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan agar sistem menjadi lebih akurat dan responsif. Sekian dari kami. Bila ada salah kata dan bahasa yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.